Aku pernah jadi ketua umum LPM Swaka UKM. Kenapa aku nyebutnya prestasi? Karena LPM Swaka tuh sejauh ini selama 38 tahun cuman punya satu, kita nyebutnya PU gitu, pemimpin umum, cuman punya satu PU perempuan, dan aku menjadi yang kedua gitu. Jadi ngerasa kayak aku bangga aja gitu. Apalagi kan ternyata banyak orang yang tidak sepaham denganku, terus juga kayak ternyata berdiskusi dengan orang-orang atau ngobrol dengan orang-orang tuh kita harus punya ilmu gitu. Aku sangka dulu ngerasa sebelum ikut organisasi itu, apalagi kalau organisasi kita prokeran dong. Iya betul, prokeran kayak proker tuh lebih penting dari kuliah gitu. Betul. Tua juga aku ngerasa kayak kesel, gedek gitu sama anggota-anggota yang kayak, kamu kerjanya yang bener dong, masa ini aja nggak beres sih gitu. Aku aja dulu waktu jadi pengurus, jadi anggota nggak gini, kok kamu gini gitu. Terus kayak, tapi di situ aku juga belajar kalau ternyata orang lain tuh nggak bisa kayak aku. Terus di bulan Ramadan itu juga aku jadi lebih belajar kalau orang-orang tuh kenapa ya harus beribadah tuh di bulan Ramadan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ikhwan Mandala, gimana nih kabar puasanya di hari keberapa nih gitu? Apakah masih kuat atau udah agak lumayan pengen buka nih, dikit-dikit pengen buka? Tapi semoga apapun itu Allah senantiasa kuatkan kita dalam puasa, dan semoga di bulan Ramadan apapun amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kembali lagi di acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Seperti di episode sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol seru dan santai, tapi juga inspiratif bersama mahasiswa berprestasi di jurusan manajemen dakwah. Dan saat ini sudah ada di samping Kania salah satu mahasiswi cantik, berprestasi. Aduh, kurang apa lagi? Boleh kita langsung aja. Halo Teteh. Hai, gimana nih Teteh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik ya, apalagi mau ketemu kamu dan teman-teman semua, jadi kayak aku excited gitu dalam kegiatan ini gitu. Oke, nah Teh ada istilah nih Teh, tak kenal maka ta'aruf nih Teh. Boleh dong kenalan dulu sama Ikhwan Mandala, nama dan kalau boleh semester berapa dan asalnya dari mana nih Teh? Nama aku Wulan Istrianisa. Agak belibet ya, tapi emang begitu. Siap. Terus aku mahasiswa manajemen dakwah semester 8, sudah sangat di batas waktunya ya gitu. Terus aku apalagi ya, aku berasal dari Padang. Aku jauh. orang awak, orang rantau yang ke Bandung buat kuliah gitu. Waduh, kira-kira ketika Teteh memutuskan untuk merantau nih ke Bandung, ada kayak sulit perizinan gitu nggak sih Teh sama orang tua? Sulit sih enggak ya, karena dari awal udah aku tamat SD juga udah kayak masuk boarding school gitu, yang emang udah pisah dari orang tua. Jadi ngerasa kayak nggak sulit-sulit banget gitu. Bahkan motivasi aku buat kuliah jauh gitu, kenapa orang nanya kayak, kenapa sih harus jauh-jauh ke Bandung gitu, sedangkan di Padang juga ada UIN gitu, di Padang juga pasti ada universitas kan gitu. Tapi enggak, aku pengen di Bandung aja biar nggak ketemu lagi teman-teman aku yang di Padang gitu. Kayak songong banget ya. Terus kalau untuk izin enggak sih, cuman beberapa kali orang tuaku kayak apa ya, ngasih pilihan gitu. Kota mana aja sih yang bisa untuk aku tempati gitu, karena orang tuaku tipikal yang tidak melarang gitu, cuman harus ada jaminan kamu bisa aman di suatu tempat gitu. Dan aku memilih Bandung karena kebetulan ada saudaraku di Bandung, jadi ngerasa oh ya udah nih cukup aman gitu, aku nggak sendiri-sendiri banget gitu. Dan kenapa UIN ya, mungkin karena
sudah jodoh ya aku dengan Aduh, Uin gitu. udah takdir pilihan dari Allah ya Teh ya. Iya benar, jodohnya di benar, Uin, benar, gitu. benar. Oke, berarti dari mulai Teteh akhirnya memutuskan untuk merantau, akhirnya orang tua memberi kasih kepercayaan gitu buat Teteh. Nah kira-kira selama Ramadan ini jauh dari orang tua, gimana sih Teh perasaannya? Pasti rasa sedih ada. Gimana sih Teh kalau boleh tahu? Kayak apa ya? Aku cukup sedih sih, nggak sesedih waktu awal-awal puasa gitu, karena aku juga udah puasa tuh udah mau jalan 3 kali puasa aku di Bandung kan gitu. Kayak ngerasa iri aja sih sama teman-teman yang biasanya tuh bisa untuk bulan puasa itu bukanya sama keluarga atau kayak sahurnya tuh dibangunin sama ayah ibu gitu. Tapi aku harus survive di kosan gitu, walaupun aku di Bandung juga ada saudara kan. Dan dengan adanya saudara itu juga kayak aku ngerasa kayak nggak terlalu lonely banget lah gitu, nggak ngenes banget gitu, walaupun kayak aku pengen deh ngabuburit tuh bareng ayah bunda, terus kayak pengen makannya tuh sama keluarga gitu. Tapi itu tuh bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan aku di kampus sama teman-teman aku di organisasi, terus juga teman-teman di tongkrongan aku gitu. Jadi ngerasa kayak nggak apa-apa kok gitu untuk bulan puasa atau Ramadannya tuh nggak sama keluarga gitu, karena masih tetap terjalin lah gitu komunikasinya. Oke, berarti rindu Teteh terobatinya melalui media daring ya Teh ya, Iya, video benar, call benar, pas benar. sahur mungkin ya, dan dari kegiatan-kegiatan positif juga jadi terobati lah gitu. Iya, jadi nggak namanya kalau sekarang tuh kayak nggak gabut-gabut banget gitu. Jadi Betul, nggak harus betul. overthinking kemana-mana kan gitu kan, Gen Z gitu ya. Ya betul. Permasalahan Gen Z overthinking gitu ya, pertama. Betul. Oke, nah berhubungan dengan keluarga nih Teh, kira-kira Teteh anak keberapa sih kalau boleh tahu? Aku anak ke 1, anak pertama kebetulan dari 3 bersaudara. Oke, nah ketika Teteh mempunyai 2 adik, perempuan laki-laki atau perempuan-perempuan? Adik aku 1 laki-laki, 1-nya perempuan. Oke. Cuman aku tuh ini tuh bukan sad story ya guys. Jadi aku punya adik 1 cowok waktu itu, tapi pas tahun 2020 meninggal gitu. Terus habis itu mamaku punya anak lagi gitu. Pas tahun 2022 mamaku punya anak lagi. Jadi adik aku yang sekarang baru umurnya 2,5 tahun gitu. Walaupun orang-orang mikir kayak, oh ini anak kamu ya, kamu udah punya anak ya gitu. Enggak, itu adik aku gitu. Oke, nah ketika punya 2 adik pasti ada beban yang dipikul gitu. Ibaratkan kalau misalnya ditanya kayak di pundak Teteh ada apa? Ada beban, ada tanggung jawab, ada tuntutan. Anak pertama. Berat banget gitu. Nah kira-kira ketika Teteh menghadapi tuntutan, beban itu gimana sih Teh cara Teteh menghadapinya? Sebenarnya orang tua aku tuh nggak ngasih pressure yang kayak gimana kamu harus gini untuk adikmu gitu, karena orang tua aku alhamdulillah masih muda ya gitu, masih 40-an gitu. Dan tapi aku sendiri ngerasa kayak kalau misalnya adik aku sekarang umurnya 2 tahun, otomatis kan jarak umurnya jauh banget ya. Betul. Dan orang tua aku kan udah tua nih. Jadi kayak mau nggak mau sih sebenarnya. Terus kayak aku harus yang bertanggung jawab atas hidup adik aku nanti gitu. Terus mamaku juga ngomongnya kayak gini, kayak kamu sekarang enak-enakan jajan sekolah dan segala macam, nanti kamu minta aja ya ke Teteh gitu. Aku dipanggilnya Teteh kan sama adik aku. Minta ke Teteh aja ya, minta sekolahin yang di tempat yang bagus, karena mama udah gak nyekolahin dia di tempat yang bagus dan segala macam gitu. Terus kayak nanti kamu apa-apa tuh minta ke Teteh ya, soalnya nanti mama kan udah tua, jadi yang jadi duit kan dia gitu. Betul. Karena sometimes itu kayak ya udah guyonan aja gitu. Tapi dalam beberapa hal, kalau misalnya penyakit Gen Z kalau lagi kambuh gitu, aku nggak kayak aku bakalan dapat kerja yang layak nggak ya gitu, aku akan bisa menghidupi adikku nggak ya gitu. Terus kayak otomatis kan aku yang harus ngedidik adikku gitu. Tapi sebagai anak pertama yang ekspektasi keluarga tuh ada di aku gitu, terus kayak cukup banyak hal yang harus aku wujudin gitu, kayak harus jadi sarjana, harus jadi lulus tepat waktu gitu, terus kayak harus cum laude dan segala macam, harus dapat kerja. Kayak wow, banyak sekali ya gitu. Tapi aku yakin kalau misalnya orang tuaku cuman ngasih was-was doang gitu, pada akhirnya apapun yang aku capai nanti gitu, itu yang terbaik dan orang tuaku pasti ngerti dan paham. Oke, nah selama Teteh meniti prestasi dari mulai ketika Teteh menjalani akademik ataupun hal lainnya, keluarga sangat suportif Teh berarti.
support aja karena kebetulan orang tuaku tipe orang tua yang apa ya, bisa disebut nggak strict banget gitu. Oke. Aku cukup apa ya, deket lah dengan orang tuaku, terkhususnya ibu. Dengan mamaku tuh tipe yang bisa dijadiin teman gitu, jadi bestie lah gitu. Apapun yang aku lakuin, mamaku nggak pernah ngelarang, mamaku nggak pernah nyuruh juga. Kamu bebas mengekspresikan dirimu seperti apa. Dan untuk hal-hal yang sudah aku lakuin sejauh ini pun orang tuaku tuh supportnya ya dalam hal misalnya kalau ada butuh dana atau butuh diantar jemput gitu, lebih ke kayak gitu sih. Terus ngasih semangat dalam ya sedikit lah gitu. Terus kayak kalaupun untuk support yang gimana sih, ya karena orang tua milenial ya, jadi kayak nggak terlalu kenal dengan love language gitu. Jadi kayaknya ya supportnya ya sewajarnya aja gitu. Tapi dengan kayak gitu juga aku bebas untuk memilih apa yang harus aku suka gitu. Mulai dari milih jurusan kuliah, milih organisasi apa gitu. Orang tuaku nggak pernah yang kayak gimana, tapi selalu nanya, segala kegiatan kamu punya impact gak buat nilai di kuliahmu gitu. Terus kayak apa sih manfaat yang bisa kamu dapatkan gitu. Jangan sampai kamu buang waktu sia-sia, dan jangan lupa apapun yang kamu lakuin jangan lupa beribadah gitu. Oke, berarti orang tua sangat terbuka ya Teh. Ya alhamdulillah. Baik untuk berdiskusi masa depan ataupun untuk diri kita sendiri gitu, permasalahan. Bener banget. Oke, dan itu hal yang menjadi penyemangat Teteh untuk terus berjalan ke Iya depannya. bener. Oke nih Teh, nah berkaitan juga dengan keluarga dan Kania pengen ngebahas tentang prestasi nih Teh. Karena Kania itu orangnya suka stalking dan ketika berkenalan dengan Teteh lewat situ kayak penasaran banget gitu sama Teteh cantik ini. Aduh. Namun pembahasan itu akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di acara Sarmada, sajian dengan hikmah Ramadan. Nah, kita lanjut lagi nih Teh, pembahasan yang sempat terputus tadi, pembahasan yang lagi hangat-hangatnya banget terkait prestasi nih Teh. Kalian tuh sempat mendengar kalau Teteh tuh meraih beberapa prestasi di dalam organisasi. Kalau boleh tahu apa aja sih Teh? Apa ya, bingung ya kalau misalnya ditanya prestasi gitu. Aku ngerasa kayak itu tuh bukan sebuah prestasi yang gimana gitu, karena banyak orang juga yang lebih dari aku. Tapi mungkin aku bisa nyebutnya pencapaian lah gitu. Goals aku selama jadi mahasiswa ya, khususnya di UIN. Aku pernah jadi ketua umum LPM Swaka UKM. Kenapa aku nyebutnya prestasi, karena LPM Swaka tuh sejauh ini selama 38 tahun cuman punya satu, kita nyebutnya PU gitu, pemimpin umum, cuman punya satu PU perempuan, dan aku menjadi yang kedua gitu. Jadi ngerasa kayak aku bangga aja gitu. Apalagi kan organisasi pers itu kan biasanya identiknya sama cowok ya gitu. Betul. Yang padukdek dengan cowok, dengan aksi demo dan segala macam gitu. Dan jurnalisme juga biasanya kan kita tidak mengenderkan sebuah kegiatan ya gitu, tapi biasanya kan lebih banyaknya cowok gitu, dengan berbagai apa ya resiko kalau misalnya cewek yang turun di lapangan gitu. Terus aku bisa menjadi ketua LPM pers gitu, ngerasa kayak aku cukup bangga dengan titelku itu gitu. Terus dan jadi ketua LPM Swaka juga yang mengantarkan aku ke kegiatan-kegiatan yang menurut aku itu pencapaian aku juga lah gitu. Pernah aku tuh pernah, gak apa-apa ya flexing di sini? Gak apa-apa dong Teh, jadi Ikhwan Mandala terinspirasi gitu, mempunyai motivasi. Karena LPM Swaka juga aku bisa ikut kayak workshop diskusi, forum diskusi gitu dengan Pers Jawa Barat waktu itu. Dan sampai sekarang forum diskusinya masih ada, dan ngerasa kayak cukup bangga gitu mewakili pers UIN gitu untuk di terus juga aku pernah collab sama Sejuk itu Serikat Jurnalistik Keberagaman gitu, sebuah NGO tentang keberagaman yang
pengen collab waktu itu sama Persema di Bandung, di Jawa Barat gitu. Terus Swaka dan aku yang jadi koordinatornya. Terus juga aku pernah kebetulan aku ikut di forum forum komunikasi Persma se Bandung Raya. Nah di situ juga aku berkesempatan menjadi moderator gitu di salah satu kegiatan webinar yang diusung sama Kemenpora waktu itu. Waktu itu kegiatannya itu tuh diusung buat menyambut 17 Agustus waktu itu. Oke, karena sangat menarik banget, apalagi menjadi dua orang perempuan yang menjadi ketua di LPM Swaka. Berarti benar-benar hidup wanita ya Teh. Wanita itu tangguh. Keren banget. Dan kan yang menarik banget ya Teh sama pengalaman organisasi Teh. Tapi tentunya ya Teh pasti dalam proses itu ada aja gitu tantangan, rintangan, ujian yang kayak bikin kita down. Nah, kira-kira Teteh mengalami gak sih hal itu? Bohong ya kalau tidak mengalami gitu. Aku sangat mengalami struggle, terus kayak muak-muaknya di organisasi gitu. Apalagi kan aku di kuliah udah ngebahas yang organisasi ya gitu. Karena aku anak manajemen dakwah gitu, yang emang fokusnya tuh ke organisasi banget. Kuliahnya dikasih teori, terus pas di organisasinya dikasih kamu harus mengimplementasikan teori yang kamu dapatkan gitu. Tapi pas prakteknya itu tuh sangat-sangat di luar dari teori yang kita pelajari gitu. Mulai dari aku ikut organisasi himpunan di jurusan, terus juga kepanitiaan, terus juga UKM, forum di luar kampus gitu. Banyak hal yang aku temukan gitu, kayak ternyata banyak orang yang tidak sepaham denganku. Terus juga kayak ternyata berdiskusi dengan orang-orang atau ngobrol dengan orang-orang tuh kita harus punya ilmu gitu. Aku sangka dulu ngerasa sebelum ikut organisasi itu ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol kosong aja. Sampai akhirnya aku ketemu organisasi, bermacam organisasi. Aku ngerasa kayak organisasi ini tuh ngobrolnya tentang ini loh. Aku bisa mengkotak-kotakan gitu. Aku bisa memilih organisasi ini aku bisa memberikan dampak baik buat aku. Terus di organisasi ini aku bisa ngasih something gitu. Jadi aku mengolah ilmu yang aku dapatkan di MD di organisasi-organisasi itu gitu. Walaupun kayak struggle-nya kayak harus mengenyampingkan perasaan pribadi, harus kayak nggak boleh baperan gitu. Terus kita harus profesional, walaupun sebenarnya kayak susah ya gitu. Apalagi kita berkegiatan tuh dengan teman-teman sebaya gitu. Kadang itu teman kita, tapi kayak kalau profesionalitas kan harus tahu posisi gitu. Jadi ngerasa kayak aku bingung nih gitu, harus tegas kah, harus sebagai teman kah gitu. Itu aku alami sekali gitu di organisasi, di UKM, di Swaka maupun di himpunan. Terus juga kayak belajar untuk menahan diri, menahan emosi gitu. Karena kan gak jarang ya organisasi dan kegiatan itu melibatkan emosi gitu. Tapi sejauh ini hal-hal kayak gitu yang bikin aku jauh lebih bisa belajar mengendalikan emosiku sendiri gitu. Terus kayak belajar untuk mengimprove public speakingku, relasiku dengan orang-orang gitu. Terus karena aku kebetulan suka ketemu orang baru ya, jadi aku ngerasa kayak cukup terbantu gitu kegiatan aku selama kuliah ini. Bertemu orang-orang baru, aku ngerasa energiku cukup tercharger gitu lah. Berarti Teteh tipe ekstrovert gak sih? Parah sih. Waduh, parah kita kayaknya sama juga nih. Iya, jadi aku tuh ngerasa kayak dengan ketemu orang energi aku nambah lagi gitu, ngobrol-ngobrol sama orang. Dan aku juga hobi aku mungkin kalau ditanya orang, aku suka mendengarkan orang bercerita gitu. Aku suka mendengarkan orang bercerita dan aku suka untuk memberikan tanggapan gitu. Dan hal itulah yang bikin aku ternyata masa mudaku cukup seru gitu. Oke, nah kan tadi sempat menarik nih Teh tentang cara Teteh mengelola agar ketika berorganisasi itu mengesampingkan kepentingan pribadi. Karena kan banyak banget ya Teh kayak berorganisasi lebih mengutamakan perasaan pribadi gitu. Membawa perasaannya ke dalam organisasi, membawa masalahnya. Nah, jika kita boleh tahu nih Teh, cara Teteh mengelola hal tersebut gimana? Nah, namun Teteh boleh menjawabnya setelah yang satu ini. Gue kadang-kadang suka kebalik-balik, jadi mesti agak nyontek nih. Selalu aku
jatuh cinta saat aku pejamkan mata. Seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu. Selalu aku jatuh cinta. Kembali lagi di acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Nah, kita lanjut lagi nih Teh, perbincangan yang hangat namun tadi sempat terpotong tentang tantangan ya tadi Teh. Tantangan, nah boleh nih Teh ulas lagi aja Teh, tantangan Teteh dalam proses organisasi ini tuh apa aja sih Teh? Kalau untuk tantangan aku sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Hal-hal yang lumrah terjadi di organisasi, kayak tiba-tiba males banget gitu. Apalagi kalau organisasi kita prokeran dong. Iya betul, prokeran. Kayak proker tuh lebih penting dari kuliah gitu. Betul Terus Teh. kayak tantangannya nge-manage waktu. Kita organisasi nih, tapi kan kita organisasinya tuh ikut organisasi karena kita kuliah kan. Tapi seringnya tuh kita tuh sibuk organisasi sampai ngelalain kuliah. Nah, iya, itu salah itu satunya. sering banget. Terus juga kayak bikin skala prioritas sih. Itu yang cukup tricky gitu. Hal yang sekiranya oh ini perlu nggak sih, ini enggak, apa gimana gitu. Terus juga jadi orang yang profesional gitu. Profesional dalam artian karena kita organisasi dan berkegiatan dengan orang-orang sebaya, jadi kita harus tahu kan gitu kapan kita harus menjadi ketua misalnya, kapan kita harus menjadi seorang anggota gitu. Dan itu biasanya sangat-sangat sulit diimplementasikan karena kita ketemu sama teman-teman lagi, karena teman-teman kayak kita nih udah profesional nih, tapi teman-teman kayak santai lah kan ini tongkrongan juga, ini kayak banget. Ini lo bestie gue gitu. Terus kayak ya nggak bisa gitu. Dan hal kayak gitulah yang aku temuin gitu ketika aku berorganisasi. Terus juga kayak memilih hal yang penting untuk aku lakukan untuk organisasi itu sendiri gitu. Karena aku beberapa kali ikut kegiatan yang ngerasa kayak aku nggak dapet nggak dapet baiknya nih gitu, nggak ada feedbacknya gitu, bener. Tapi kayak aku ngabisin waktu banyak, tapi aku ngerasa nggak ada feedback apa nih buat aku gitu. Dan itu jadi pembelajaran lah buat aku biar pada akhirnya kita harus milih dulu nih, ini
ada nggak ya ngasih kebaikan buat aku, ini ada nggak ya keuntungannya buat kita gitu, ada nggak ya dampak jangka panjangnya nih gitu. Karena kalau ngabisin waktu doang kan kayak sangat sia-sia ya betul, gitu. waktu kita sangat berharga ya Teh ya. Apalagi udah mau kuliah terus organisasi gitu, terus pas udah dapat kegiatan kuliah nggak beres, kegiatan juga nggak beres gitu. Jadi itu sih beberapa tantangan yang aku temukan gitu. Oke, dari mulai cara mengendalikan perasaan orang lain juga ya Teh ya, terus betul. memanage waktu. Nah, kan ini sempat keinget nih Teh, obrolan yang tadi sempat terpotong itu kan ia menanyakan tentang bagaimana sih cara Teteh mengelola orang yang berorganisasi tapi membawa perasaannya Teh, membawa permasalahannya dalam ranah organisasi. Kira-kira gimana sih cara Teteh mengelolanya? Itu cukup tricky, tapi aku menikmati proses aku dalam hal tersebut gitu. Apalagi yang aku temui itu kayak semisal aku di LPM Swaka, aku 3 tahun di LPM Swaka gitu. Mulai dari aku maba sampai akhirnya aku sekarang di LPM Swaka pun banyak hal yang aku pelajari gitu. Salah satunya bagaimana kita menjadi profesional dan gak baperan ke Betul. orang lain gitu. Di satu sisi kita bekerja sama dengan teman-teman kita gitu. Karena kan UKM juga hadir dan ada itu karena kita seumuran, kita satu betul. visi, kita satu misi gitu. Walaupun pada akhirnya itu juga akan menciptakan sebuah bentrokan, dinamika dan segala macam. Aku point of view ku sebagai yang pernah jadi anggota, juga pernah menjadi pengurus dan pada akhirnya menjadi seorang ketua, aku belajar bahwa kita harus milih dulu nih sekiranya hal ini tuh penting gak ya buat kita, ini penting gak buat orang. Terus setelah kita mengkotak-kotakan hal tersebut, kita mulai mikirin kayak ini feedbacknya apa ya, terus ini nanti resikonya apa. Nah setelah itu kita mulai mikir kayak kita memposisikan diri itu sebagai apa sih gitu. Dalam beberapa hal, oh kita sebagai ketua nih, kalau dalam beberapa hal kita sebagai teman aja. Karena kan di organisasi juga nggak melulu harus otoriter kan gitu. Kita harus dimana kita harus tetap berbaur sebagai kita sesama mahasiswa gitu. Terus gimana cara aku mengenyampingkan baperan-baperan itu lebih Betul. kayak ya udah gitu, kalau organisasi ya bakalan beres kok, apapun permasalahannya, apapun yang terjadi hari ini pasti bakalan beres. Terus juga urusan-urusan yang sekiranya memusikkan hari ini pasti besok bakalan beres gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk bawa-bawa ke hati gitu. Kayak ya udah ini terjadi hari ini, detik ini, ya udah nanti aku beresin hari ini, besoknya ya udah kayak biasa lagi aja gitu. Walaupun susah ya sebenarnya kayak pasti banget. ketemu orang kayak kemarin Slack nih gitu, karena diskusi misalnya Slack kayak bawaannya kayak nggak mood banget nih sama orang ini gitu. Iya kayak greget, lo kemarin nantangin gue lo gitu. Iya. Tapi pada akhirnya aku ngerasa kayak enggak kok gitu kan, kita tuh jadi harus tahu forum gitu, harus tahu betul. forum, harus tahu situasi. Walaupun ketika misalnya aku jadi ketua juga, aku ngerasa kayak kesel, gedek gitu sama anggota-anggota yang kayak kamu kerjanya yang bener dong, masa ini aja nggak beres sih gitu. Aku aja dulu waktu jadi pengurus jadi anggota nggak gini, kok kamu gini betul. gitu. Terus kayak tapi di situ aku juga belajar kalau oh ternyata orang lain tuh nggak bisa kayak aku gitu. Orang betul. lain tuh nggak bisa aku samaratakan kayak robot yang harus nulis gitu, harus liputan gitu, harus patuh gitu. Terus aku belajar kayak oh kalau orang ini treatmentnya kayak gini. Aku jadi lebih belajar untuk mengenal orang lain tanpa harus aku tuh masuk psikologi mungkin ya. Nggak harus belajar gimana ilmu kemanusiaan, kejiwaan, tapi dengan organisasi, kegiatan yang aku lakuin, aku jadi ngerasa kayak oh aku jadi tahu nanti kalau misalnya ketemu orang kayak gini lagi, aku udah tahu nih harus berperilaku seperti apa, Udah tahu taktiknya ya Teh ya. jadi udah tahu cara-caranya, taktiknya dan segala macam gitu. Jadi cukup gampang untuk aku setelah berorganisasi ketemu orang lagi, karena kan kita tuh hidup siklus ya gitu. Betul. Bakalan ketemu lagi hal-hal yang kayak gitu dengan sistem yang berulang gitu. Jadi cukup memberikan pembelajaran besar gitu buat aku. Terus kalaupun misalnya dibilang profesional dan gak baperan,
ya kita nggak bisa melibatkan perasaannya di Betul, organisasi itu sangat gitu. nggak bisa. Perasaan-perasaan yang sifatnya personal kayaknya jangan libatkan kemanapun sih, Iya. bukan ke organisasi doang gitu. Jadi kayak kita harus tahu nempatin kalau kita sedih, kita sedihnya kenapa dulu nih gitu. Kalau misalnya sedih karena urusan sendiri, ya organisasi atau orang-orang lain nggak harus tahu dan nggak harus terlibat gitu. Jadi Betul. lebih dewasa aja sih menyikapi apa yang kita rasain gitu. Karena kalau misalnya lagi nggak mood, tapi kita harus ceria nih ketemu Iya, orang betul. gitu ya kamu harus ceria gitu karena orang nggak harus mengerti kamu bagaimana gitu betul karena kan banget. orang-orang juga punya urusan lainnya Iya, gitu dan betul, seperti kita betul. sibuk orang-orang juga gitu jadi lebih pintar-pintar untuk memposisikan diri aja sih bagi aku gitu. Oke, karena betul banget permasalahan anak muda sekarang tuh lebih pengen dimengerti tapi tidak mau mengerti keadaan orang lain. Bener banget. Kayak bikin greget gitu ya teh Ya, rasanya bener. gitu. Gen Z tuh dasar. Nah kira-kira selama teteh dari mulai ikut menjadi ketua LPM Suaka dan mengikuti beberapa organisasi yang lain, kira-kira benefit yang teteh dapetin apa aja sih selain tadi memanage waktu, lalu bisa menjadi tahu berbagai sudut pandang orang. Nah selain itu apa lagi sih teh kalau boleh tahu? Oke. Karena aku orangnya tipe yang suka show up ya. Iya. Show up yang kayak aku tuh pengen nunjukin kalau aku tuh bisa ini, aku bisa itu gitu. Aku sangat suka mengekspresikan diri gitu. Dengan aku ikut organisasi, hal yang pasti aku dapatkan adalah public speaking aku jauh lebih terimprove gitu. Karena ngerasa kayak banyak ketemu orang, aku banyak belajar cara ngobrolnya gimana, terus cara kita mengekspresikan sesuatu gimana, kegiatan formal dan informalnya gimana gitu. Itu salah satunya. Terus aku juga jauh lebih percaya diri gitu. Karena semakin banyak ketemu orang, aku jadi ngerasa kayak segala hal tuh bukan tentang cantik gitu, Iya, segala betul. hal bukan tentang pintar doang gitu. Ada beberapa hal yang kayak kepercayaan diri, kamu menarik, kamu unik gitu. Dan aku ketemu orang-orang yang bisa memvalidasi kalau hidup tuh bukan cuma tentang hitam dan putih gitu, ada abu-abu, ada merah dan segala macam. Nah, di situ juga benefit yang aku dapetin dengan aku percaya diri, dengan aku tahu value aku jadi ngerasa kayak aku bisa percaya diri dalam ikut beberapa hal gitu. Kayak misalnya aku pengen ikut satu event nih, aku nggak terlalu pusing atau mikirin kayak aku bakal diterima apa enggak ya gitu. Oke. Karena aku ngerasa kayak aku tahu nilai aku berapa, aku Jadi tahu tahu diri sendiri ya, Teh. kemampuan aku berapa. Jadi kayak aku bakal ikut hal-hal yang sekiranya ini menarik nih, ini menantang nih buat aku gitu. Kalau misalnya aku diterima ya syukur, kalau enggak ya itu jadi pembelajaran buat aku gitu. Terus juga dengan kegiatan organisasi itu aku banyak mendapatkan kalau kita tuh harus jadi orang yang mencari kebaikan gitu. Oke, betul Kenapa? Hal yang kita lakuin itu sebenarnya semuanya itu baik. Gimana sudut pandang kita aja. Dan aku selalu berusaha untuk apapun yang aku lakuin, aku selalu nyari baiknya gitu. Nyari baiknya, terus juga ngelihat dari sisi baiknya gitu. Biar apa? Biar aku ngerasa kayak tidak sia-sia dalam melakukan segala hal. Oke, berarti ketika organisasi hadir dalam kehidupan Teteh membawa berbagai sangat positif lah ya Teh, pengaruh Iya. positif sekali dari mulai Teteh bisa mengenali diri Teteh sendiri, lalu kemampuan Teteh semakin meningkat di organisasi. Nah, berkaitan dengan organisasi dan produktivitas Teteh, kebetulan sekarang tuh lagi bulan Ramadan nih Teh, bulan suci, bulan keberkahan, bulan yang sangat-sangat dinanti oleh umat muslim, baik umat muslim ataupun non muslim juga ya Teh ya. Karena berburu takjil ya. Iya betul banget nih, gue kayak sering lihat pada berburu takjil ada yang pakai gamis Teh, Warna sampai takjil. aduh ini lebih syar'i dibanding muslimnya gitu terkadang kan ya liatnya. Nah kira-kira ada pesan gak sih atau tips dari Teteh buat Ikhwan Mandala semua untuk tetap produktif nih Teh, biar nggak mager-mageran, biar nggak tidur-tiduran aja deh kerjaannya gitu selama Ramadan. Oke, kalau mungkin aku bukan orang yang tepatnya untuk dimintain tips gitu, karena aku juga ngerasa kayak tidak seproduktif itu di bulan Ramadan. Tapi satu hal yang beberapa hal yang aku mention gitu, ketika misalnya kita bulan Ramadan tuh kita
aku bukan tipe orang yang selalu mengaji, selalu sholat sunnah dan segala macam. Tapi aku ngerasa kayak bulan Ramadan tuh kamu dikasih space oleh Tuhan untuk kamu mengenali diri sendiri lagi gitu. Karena ada beberapa kegiatan yang di bulan Ramadan tuh kayaknya jangan dulu deh gitu kan, kayak otomatis kayak gitu ya. Iya, betul, dan betul. kita jauh lebih luang gitu dalam mengenali diri sendiri gitu. Ini bukan cuma tentang ibadah, bukan cuma tentang kita tadarus gitu, tapi lebih kayak kamu udah ngapain aja sih selama 11 bulan ke belakang. Dan bulan Ramadan tuh ngasih kamu refleksi diri gitu. Kalau kita udah jauh dari Tuhan, jadi dengan bulan Ramadan tuh kita bisa untuk lebih banyak mengaji, lebih banyak sholat lagi gitu. Walaupun melakukan kegiatan positif tuh bukan cuma sholat dan mengaji ya gitu. betul. Karena aku bukan tipe orang yang sekusyuk dan serajin itu gitu. Kayak aku ngedengerin berbagai podcast yang sekiranya bisa nge-improve dari pemikiran aku, bikin aku ngerasa kayak oh bertuhan tuh kayak gini ya, beribadah tuh kayak gini. Jadi aku lebih kayak nggak apa-apa ibadahnya tuh cuman itu aja, tapi kayak kita ngerasa ini tuh maknanya sampai loh gitu. Kayak betul, belajar betul. makna dari gerakan sholat atau kayak makna dari ayat-ayat Al-Quran gitu dengan sistem yang lebih logik gitu. Nah aku biasanya mengisi waktu Ramadan aku dan mengisi waktu aku sebelum Ramadan juga dengan hal-hal kayak gitu. Karena kita butuh nge-charger iman gitu. Iman, nge-charger lah gitu. Oke, berarti bulan Ramadan itu menjadi tempat kembali Teteh ya untuk lebih Iya, dekat kepada benar-benar. Sang Pencipta. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Teh, seberapa berarti sih bulan Ramadan di kehidupan Teteh? Berarti banget ya, karena aku dulu Ramadan tuh aku dari dulu aku menggambarkan bulan Ramadan itu tuh suatu hal yang gak mungkin aku dapetin di bulan-bulan lain. Betul, gitu. sangat istimewa ya Teh Iya, ya benar. kehadirannya. Dalam segi hal sosial aja di bulan Ramadan tuh kita jadi bisa makan bareng sama keluarga gitu. Betul. Yang awalnya makannya tuh ya udah ya kalau misalnya kamu lapar kamu makan. Tapi kalau di bulan Ramadan kan otomatis kita bareng ya, Iya, gitu. betul. Bareng-bareng. Kebersamaannya Iya, apa ya? kebersamaannya lebih kental gitu di bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan itu juga aku jadi lebih belajar kalau orang-orang tuh kenapa ya harus beribadah tuh di bulan Ramadan aja gitu. Kenapa nggak di bulan-bulan yang lain? Dan itu aku berusaha untuk mengimplementasikan diri kalau ternyata hal yang kita lakukan di bulan Ramadan juga bisa kita lakukan di bulan-bulan lain. Seberapa pentingnya ya, penting banget sih bagi aku, karena di bulan Ramadan itu aku jadi ngerasa lebih disayang aja gitu. Kenapa? Karena aku dibangunin sahur gitu sama teman-teman aku. Karena kan teman-teman aku tuh tahu akunya tuh dari Padang kan gitu. Jadi banyak orang yang ngebangunin aku sahur karena tahu akunya di kos. Terus kayak nanyain kamu mudik kapan gitu. Terus kayak yang nanya kamu buka sama siapa hari ini gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke aku ngerasa kalau aku nggak sendiri loh Iya, di Bandung. betul, Apalagi betul. selama di Bandung bulan Ramadan tuh berarti banget sih buat aku gitu. Jadi lebih tahu juga gitu untuk ngontrol pola makan, pola tidur, terus juga menahan emosi gitu. Betul, menahan itu paling penting ya, tutur Teh. kata, gitu. Betul, walaupun menahan anak diri. rantau tapi tetap kebersamaan, kehangatan tetap ada ya Teh dari lingkungan sekitar. Nah, terima kasih banyak ya Teteh atas kehadirannya, sangat-sangat Terima kasih juga. menginspirasi Ikhwan Mandala dan Kanye juga. Jadi tahu nih gitu tips and trick dan taktik cara menghadapi orang yang ada konflik di organisasi dan membuat ke diri kita itu jadi negative vibes gitu. Terima kasih banyak Teteh. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain Amin. kesempatan. Oke. Nah, terima kasih banyak juga kepada Ikhwan Mandala yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan saya Kania Aulia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.